Selamat datang di channel Gengman Gua. Dewa kekuatan dan atribut kekuatan Anda berlipat ganda. Ye Xiao merasakan kekuatannya menjadi semakin kuat. Nona, apa ini sudah stabil? Buff aktif. Tanpa ini, aku tidak akan bisa bertahan di dunia ini. Buffnya hanya bertahan selama 3 menit. Sisanya tergantung padamu, Ye Xiao. Kemudian diperlihatkan Nona Dorothy menghadapi langsung Glorious Dragon. Astaga, memang pantas disebut penyihir level dewa. Kekuatan dan skillnya benar-benar menakutkan. Dalam 3 menit ini dengan kekuatanku, bahkan seekor naga pun bisa ku kalahkan. Sambil mengeluarkan skillnya, Freeze Arrow. Glorious Dragon terkena efek sihir itu. Naga itu meraung kesakitan. Tetapi di sisi lain, terlihat Ye Xiao mengendap-endap di belakang Glorious Dragon. Dia berjalan ke arah telur naga. Ini dia. Aku tidak boleh ketahuan olehnya. Jika tidak, hidupku akan berakhir dalam sekejap mata. Sementara itu, Nona Dorothy menghadapi serangan dari Glorious Dragon. Dia menghindar dan berkata, "Tinggal 1,5 menit lagi. Aku sudah tidak bisa menahannya. Telur naga ini berat sekali. Kodok bantu aku membawanya." Si katak menjawab, "Aku belum pernah melakukan bisnis licik seperti ini sebelumnya." Ups, jika tidak sengaja membuat keributan, sehingga mereka berdua ketahuan oleh Glorious Dragon. Glorious Dragon terlihat marah dan akan menyerang mereka. Gara-gara kau kodok sial, kita jadi ketahuan. Mereka berdua berlari membawa telur itu, sedangkan Glorious Dragon tepat berada di belakang mereka. Si katak berkata, "Kau bocah, beraninya kau mengatakan itu kepadaku? Lari cepat, jangan banyak bacot." Kemudian mereka semua diperlihatkan berlari menjauh. Lalu Nona Dorothy mengaktifkan skill dinding es untuk menahan gerakan Glorious Dragon. Tetapi dinding es itu runtuh. "Aku tidak bisa memblokirnya sama sekali," ujar Nona Dorothy. Glorious Dragon berhasil. Lepas dari dinding es, naga itu terbang tepat di atas mereka, lalu mengeluarkan skillnya, Breath of the Dragon King. Itu merupakan skill semburan api dari naga, cepat lari. Kemudian mereka berlari menghindari serangan itu. Ye Xiao berkata kepada Nona Dorothy, "Kenapa Anda lari? Aku sudah menahan 3 menit sesuai yang kau perintahkan. Menurutmu apa aku tidak terkalahkan?" ujar Nona Dorothy. Akibat serangan semburan api dari Glorious Dragon, mereka terhempas keluar dari mulut gua. Mereka berhasil keluar dan berhasil mengambil telur itu. Hampir saja, untungnya kita berhasil mengambilnya. Kalau telur nagamu ini menetaskan naga raksasa level 5, maka hal-hal yang kulakukan tadi tidak akan sia-sia, kata Nona Dorothy kepada Ye Xiao. "Ngomong-ngomong, jangan lupa komisinya." "Jangan khawatir," kata Ye Xiao. Kemudian notifikasi sistem muncul. "Kesukaan Dorothy padamu telah meningkat. Kesukaan saat ini 60. Selanjutnya saatnya membuat kontrak untuk mengendalikan Beastmaster ini." Si katak berkata, "Kuharap tidak ada kekacauan yang terjadi. Jika tidak, 300 jutamu akan sia-sia." "Tutup saja mulutmu," ujar Ye Xiao. Kemudian diperlihatkan proses penetasan telur naga. Berhasil atau gagal tergantung pada ini. Jadi jangan kecewakan aku. Kemudian telur itu menetas dan mengeluarkan bayi naga. Ye Xiao kaget. Kenapa warnanya berbeda? Yang ini sepertinya bukan anak naga yang tadi. Mungkinkah naga itu mencurinya dari naga lain? Kemudian notifikasi sistem muncul, memperlihatkan statistik dari naga itu. Nama masih kosong. Tipe Sky Dragon. Level 1. Strength, Konstitusi, Agility, dan Spirit semua masih 500. Kemampuan. Sebagai Mythical Beast, Sky Dragon memiliki penindasan bawaan terhadap makhluk tingkat rendah, menyebabkan plus 30% kerusakan pada makhluk di bawah tingkatan mythical.
dan minus 30% kerusakan yang diterima. Dragon King, Sky Dragon. Sebagai makhluk tertinggi dari ras naga, ia memiliki penindasan bawaan terhadap makhluk naga, dan plus 50% serangan pada makhluk naga, dan minus 50% damage yang diterima dari serangan makhluk naga. Mythical Bloodline. Sky Dragon sebagai mythical beast memiliki fisik yang sangat kuat. Saat Sky Dragon di-upgrade, ia akan menerima semua bonus atribut. Life Recovery 200 per detik. Mana Increase plus 100%. Skill Dragon Power. Semua makhluk radius 20 meter bisa terkena efek stun selama 1,5 detik. Serta efek semburan api memberikan true damage 500%. Melihat semua skill pada naga, Ye Xiao berkata, astaga atribut ini benar-benar melawan hukum alam. Memiliki 500 serangan di level 1. Jika aku memakaikannya Novice Equipment, maka Breath of the Dragon King ini bisa melebihi 2.500 damage. Si katak berkata, bocah, kau benar-benar menemukan harta karun kali ini. Dan Nona Dorothy berkata, atribut naga muda ini sungguh luar biasa dan juga memiliki potensi pertumbuhan yang tak terukur. Jika benar-benar tumbuh hingga dewasa, kekuatan penghancurnya sungguh tak terbayangkan. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Aku melihat kau berwarna hijau. Jadi, aku akan memanggilmu Xiaolu. Dengan si kecil ini, tidak ada lagi yang akan memperlakukanku sebagai binatang jinakmu, kata si katak merah. Hai kodok, apa yang kau pegang di tanganmu itu? Bocah, namaku Ebimon. Kamu berani memanggilku kodok lagi? Tanpa menghiraukan perkataan si kata, Ye Xiao berkata, sepertinya ini lencana. Kemudian ia mengambilnya. Hei kodok, dari mana kau mendapatkan rencana ini? Ebimon menjawab, kembalikan padaku bocah. Aku baru saja mengambil ini dari sarang naga. Melihat itu Nona Dorothy berkata, mungkinkah ini bab dari kekejaman tingkat Tianmi? Lalu diperlihatkan statistik dari emblem itu. Bab kekejaman, level kehancuran surgawi. Menggunakannya bisa menambah basic atribut 10%, dan semua atribut lainnya bertambah 10%. Mengaktifkan kekuatan lencana ini, kekuatan brutal membunuh akan menyebabkan 1000 true damage kepada target, dan masih banyak efek-efek lainnya. Lalu Nona Dorothy berkata, apa-apaan lencana itu memiliki kemampuan tingkat kehancuran surgawi. Melihat atribut yang menakutkan ini, tidak salah lagi bahwa itu adalah level Tianmie. Si katak berkata, dasar bocah, kembalikan padaku, aku membayarnya dengan nyawaku. Yang kau dapatkan dengan nyawamu, tadi hampir saja. Kita semua kehilangan nyawa gara-gara kau. Sebagai kompensasi barang ini, ku pinjam dulu. Kalau mau pinjam harganya per hari 100.000. Kalau tidak, jangan harap. Ebimon, jangan pelit begitu. Kita kan teman. Halah pas ada maunya aja baru manggil namaku. Kalau nggak ada maunya kau panggil aku kodok bau. Ye Xiao memasang lencana itu di bajunya. Dengan lencana ini, melawan beberapa goblin, hanya seperti memotong sayuran saja. Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Anda telah memicu misi tersembunyi. Tujuan misi ini cari berlatih kekejaman. Mereka bertiga kaget melihat notifikasi itu. Hah, apa ini misi tersembunyi? Misinya mencari sebuah belati kekejaman. Apa kamu tidak tahu tentang belati kekejaman itu? Tanya Ye Xiao ke Nona Dorothy. Nona Dorothy menjelaskan sambil mengingat asal-muasal belati itu. Itu adalah belati seorang pembunuh tingkat dewa yang ditempa dari sisa-sisa gigi Warcraft. Dikenal sebagai salah satu senjata paling eksplosif. Tampaknya ada hubungan antara lencana bab kekejaman dan berlatih kekejaman. Kedengarannya sangat kuat, tapi perjalanan ke benua Canyuan masih jauh. Lalu notifikasi sistem muncul. Pemain Ye Xiao, waktu permainan Anda hari ini telah mencapai batas, dan Anda akan dipaksa logout 3 menit lagi. Ah,
Durasi permainan hari ini sudah habis. Sepertinya aku harus log out. Kemudian diperlihatkan Nona Dorothy akan pergi menggunakan teleportasi. Ia berkata, "Tak kusangka dungeon tersembunyi di desa pemula bisa memakan waktu begitu lama. Oke, aku juga harus kembali ke aula tertinggi. Kalau ada urusan, cari aku saja. Jangan lupa siapkan koin emasmu juga." Oke, Nona. Sampai jumpa lagi. Game Doomsday ini masih dalam tahap beta tertutup dan belum terintegrasi dengan dunia nyata. Lebih baik kembali terlebih dahulu. Kalau tidak, tubuhku akan kewalahan. Keesokan harinya di rumah Yexiao. Yexiao membaca percakapan para player. Game Doomsday. Di grup komunitas game. Game virtual Doomsday telah menempati posisi teratas dalam komunitas game. Ada juga yang berkata game ini sangat sulit. Aku bermain seharian sampai sakit hati baru naik level 2. Jika mati 3 kali atribut bakal hilang semua. Developernya ngapain bikin game susah seperti ini? Siapa